Halo teman-teman, Honda Mobilio merupakan low MPV populer di luar Avanza. Diperkenalkan 2013, lalu menjalani tahun pertamanya di 2014, Honda Mobilio merupakan mobil pertama Honda terjun di kelas low MPV. Dan terbukti di tahun pertamanya sukses menyingkirkan Suzuki R3, juga membabat penjualan Nissan Grand Livina yang pada saat itu sedang tinggi-tingginya dalam sejarah Nissan. Nah, pada tahun 2014, Honda Mobilio laris sebanyak hampir 80.000 unit. Jadi, nggak heran kalau teman-teman relatif gampang untuk mencari unit bekasnya. Lalu, apa sih yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau membeli Honda Mobilio bekas? Nah, salah satunya adalah CVT. Saat membeli Honda Mobilio, CVT merupakan bagian yang wajib teman-teman perhatikan. Selain tentunya bukan bekas banjir atau tabrakan. Karena sekali komponen ini rusak, ini bisa menguras kantong dalam sesaat. Lalu kenapa sih CVT jadi perhatian utama? Nah, perlu diingat, seperti halnya juga Nissan Grand Livina yang juga mulai menggunakan CVT pada 2013, Honda Mobilio masuk ke segmen MPV ini di segmen yang ganas, baik penjualannya maupun pemakaiannya. Di mana segmen ini terdiri dari banyak karakter konsumen. Ada yang memperlakukannya sebagai transportasi harian, hobi, dan angkutan umum. Sebagai andalan untuk kerja keras dengan pemakaian yang kasar dan bobot yang berat. Ditambah perawatan yang jorok menambah daftar penyebab kerusakan transmisi CVT ini. Seperti halnya Grand Livina, Honda Mobilio juga terdeteksi banyak yang mengalami masalah transmisi CVT. Masalah pada transmisi CVT Honda Mobilio dirasakan saat sedang dijalankan. Gejalanya, laju mobil tersendat-sendat, dan bikin kita menduga bahwa ini kerusakan mesin biasa. Baru kaget setelah kita tahu sendat-sendat ini atau lamban berakselerasi ini ternyata dari komponen CVT. Ada juga muncul suara dengung. Nah, bunyi dengung ini sudah terjadi dari transmisi CVT saat mesin Honda Mobilio hidup dan akan bertambah kencang suaranya ketika mobil dijalankan. Lalu, dari mana sih suara ini muncul? Nah, bunyi ini muncul akibat lahar atau bearing puli atau bearing crankcase yang mulai aus, sehingga putarannya sudah tidak seimbang dan menimbulkan bunyi dengung. Bearing berfungsi sebagai tempat poros as puli pada transmisi CVT. Selain dari bearing di as puli, bunyi dengung juga bisa dari bearing bambu atau needle bearing gigi gardan transmisi. Bearing yang rusak ini dirasakan dengan cara memutar bearing. Kalau terasa oblak, maka dipastikan bearing sudah rusak. Tapi ini harus dibongkar dulu loh. Penggantian bearing puli ini harus dilakukan satu set berikut pulinya. Yang bikin repot, angka ukuran bearing puli Honda Mobilio ini unik dan nggak ada yang jual. Jadi harus beli satu set berikut puli CVT. Mau nggak mau, puli juga harus diganti. Nah, bearing puli transmisi CVT yang rusak harus diganti dengan yang baru. Biayanya Rp4 juta dan harus bongkar total transmisi. Tapi itu termasuk puli dan oli transmisi serta ongkos pengerjaannya. Itu pun pulinya copotan, bukan puli baru. Lalu kenapa bearing rusak dan berdengung? Bunyi dengung ini diakibatkan oleh oli transmisi CVT yang jarang diganti atau kualitas oli yang berkurang sehingga bearing tidak terlumasi dengan baik. Saat kami cek ke salah satu bengkel resmi Honda, beberapa teknisi malah heran. Mereka mengaku nggak pernah lihat atau dengar puli atau belt baja. Jadi penasaran, jangan-jangan ada beda istilah teknik di bengkel resmi dengan bengkel umum. Ternyata mereka memang nggak pernah tuh melihat jeroan transmisi CVT, sebab mereka nggak pernah bongkar transmisi CVT. Jadi mereka melakukan penggantian transmisi secara utuh. Setelah dicek daftar harganya, termasuk belt dan puli CVT nggak dijual terpisah. Jadi mereka jual satu set alias SI. Nah, teman-teman harus membeli satu gelondongan dengan nama Gearbox Transmission. Harganya hanya Rp60.447.000. Lalu bisa nggak sih Honda Mobilio pakai puli dan belt dari Honda Jazz?
Ternyata transmisi Honda Mobilio dan Jazz itu berbeda dan nggak bisa saling tukar. Mengutip dari autosecond.id, hal ini disampaikan oleh Suprianto, pemilik bengkel spesialis transmisi Matic Rizky Auto di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Menurutnya, CVT Honda Jazz lebih kuat karena konstruksinya berbeda. Pengaruh lain juga dari bobot kosong mobil. Bobot Honda Mobilio mencapai 1.245 kg. Sementara Honda Jazz hanya 1.068 sampai 1.088 kg saja. Hal ini membuat CVT Honda Mobilio juga bekerja lebih berat. Teman-teman nggak perlu takut memakai mobil CVT selama perawatannya bagus. Disarankan ganti oli transmisi setiap 30 sampai 40 ribu kilometer. Kalau nggak bisa tukeran dengan komponen Honda Jazz, lalu dengan apa? Ternyata untuk transmisi CVT Honda Mobilio bisa pakai puli dan belt Honda Brio. Biayanya 7,5 juta rupiah termasuk ongkos pasang. Tapi lagi-lagi ini biaya untuk part copotan, bukan baru. Perlu diingat juga, sabuk baja atau beltnya susah didapatkan. Jadi biasanya pakai komponen copotan. Lalu bagaimana memilih Honda Mobilio dengan kondisi yang sehat? Pastikan teman-teman mencobanya lebih dulu. Jangan hanya lihat penampilannya. Saat gigi masuk, nggak ada tuh gejala nyendat atau akselerasi yang berat. Lihat juga servis rekodnya. Apakah pemilik sebelumnya itu rutin ganti oli transmisi atau enggak. Kalau konsumen mobil bisa kejeblos sama problem CVT, penjual juga bisa kena sial dong kalau nggak teliti. Betul, tapi cara yang paling mudah dilakukan Bang Fahmi nih dari Nafa Sukses Motor di Jalan Madrasah, kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan. Dia menampung mobil lelang online, karena menurutnya mobil lelang online didapat dari pemiliknya langsung dan sudah diinspeksi oleh inspektor. Nggak tanggung-tanggung menurutnya. Jumlah item pengecekan mobil bekas yang dibeli dari pemilik bisa mencapai 70 item. Meski dia juga berhati-hati karena ada juga agen lelang tertentu yang cuma melakukan pengecekan 5 item. Nah, itu tadi yang perlu diwaspadai saat membeli Honda Mobilio second. Selain itu, banyak hal yang bikin kita tertarik sama mobil ini. Bicara desain, Mobilio memang punya ciri khas yang gampang dikenali. Modelnya lebih ke station wagon, namun dengan kabin yang lega ala MPV. Sosoknya mengingatkan pada Honda Stream yang muncul di tahun 2002. Nggak seperti Mitsubishi Expander yang sekarang, Honda memang mengaku mereka nggak ingin mengadopsi model Avanza. Mereka ingin model yang benar-benar beda meski berkompetisi di segmen yang sama. Interior, desainnya atraktif, meski memunculkan salah satu dashboard karena sama dengan Brio dan BR-V. Hanya saja materialnya merupakan kompromi untuk menekan biaya produksi. Jadi ya nggak begitu istimewa kalau memandang nama besar Honda dan produk-produk lama mereka. Maklum, di Mobilio ini Honda turun kelas dari sebelumnya sebagai pemain sedan dan SUV medium. Soal mesin, Honda dikenal bandel. Kode mesin L15Z1 sedikit beda dengan Jazz atau Freed yang pakai juga L15A. Diameter dan langkahnya 73 x 89, berkarakter overstroke. Biasanya mesin overstroke punya tipikal enak untuk putaran bawah karena torsi yang besar. Tenaganya 118 dk dan torsinya 145 Nm. Kalau mau geber Honda Mobilio, untuk mencari tenaga terbesarnya ada di kisaran 6.600 rpm. Sementara di tanjakan, mainkan di putaran 4.800 rpm, maka transmisi CVT akan menyesuaikan. Satu lagi yang khas dari Honda Mobilio adalah bodi belakang penyok. Nah, untuk yang ini, banyak asumsi yang beredar. Ada yang menganalisis karena pintu lebih menonjol dari bempernya, sehingga benturan langsung diterima pintu bagasi. Ada juga yang bilang karena nggak dilengkapi sensor parkir walaupun sudah ada kamera mundur. Menurut kami bisa jadi Honda Mobilio yang panjang membuat pengemudi terlena saat mundur. Nggak sadar kalau bagian buntut sudah menyundul tiang atau pagar karena sulitnya mencari patokan. Kalau disundul dari belakang, beda lagi ceritanya. Nah, itu tadi beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan kalau mau membeli Honda Mobilio second.
Nah, ngomong-ngomong, kami tim Autosecond mengucapkan terima kasih yang banyak buat teman-teman semua. Karena apa? Berkat support dari teman-teman, kami sudah mendapatkan Silver Play Button dari YouTube. Dan ini berkat teman-teman semua. Semua masukan dan input kami terima. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.